kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mulai acaranya, mari semua lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau mulai memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan hadir memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Teman-teman, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom kembali untuk anak-anak Rabu Ceria semua. Puji Tuhan, kita masih belajar tentang Roh Kudus. Dan kali ini seorang Filipus yang bersegera melakukan firman Tuhan. Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, Filipus bersegera melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita lihat hari ini ya, kita lihat pada satu hari Filipus ditemui oleh malaikat Tuhan, dan kemudian malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, pergilah ke daerah Gaza. Pergilah ke daerah Gaza. Dan tanpa berlama-lama Filipus segera pergi ke daerah Gaza. Puji Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, Filipus sampai di daerah Gaza, dan kemudian dia di sana bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida ini adalah seorang bendahara Ratu Sri Kandi dari negeri Ethiopia. Sungguh luar biasa ya. Dalam ketika dia nurut dengan pesan Tuhan, dengan secepatnya dia bertemu dengan orang yang sedang membaca firman Tuhan. Nah, dia bertemu di sana, dan di tempat itu pada saat itu sida-sida ini sedang membaca firman Tuhan, dan kemudian dia tidak mengerti apa artinya. Kemudian Roh Kudus berbicara dalam hati Filipus, dan Filipus langsung mendekatinya dan bertanya, mengertikah engkau apa arti yang kau baca? Kata Filipus kepada sida-sida. Kemudian sida-sida berkata, aku tidak mengerti karena tidak ada yang menjelaskannya. Nah, kemudian Filipus naik ke kereta itu dan dia menjelaskan arti firman Tuhan yang sedang dia baca. Dan mereka dalam perjalanan, ya, Filipus naik ke keretanya, sementara berjalan mereka bertemu dengan satu tempat yang banyak airnya, dan kemudian sida-sida itu meminta supaya ia dibaptis. Waduh, ini sesuatu yang luar biasa. Bolehkah aku dibaptis? Kata sida-sida kepada Filipus. Kemudian Filipus berkata, jika engkau sudah percaya dengan sungguh, maka engkau boleh dibaptis dengan segera. Dan kemudian tanpa berlama-lama Filipus dan sida-sida itu mereka berhenti, dan kemudian segera Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia itu. Dan kemudian setelah sida-sida dibaptis oleh kuasa Roh Kudus, secepat kilat, ya, secepat kilat
Filipus dibawa oleh Roh Tuhan pergi ke daerah yang namanya Kaisarea. Nah, puji Tuhan, dari cerita kita ini, kesempatan ini, kita lihat ketika hari Pentakosta, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan oleh kuasa Roh Kudus, para murid-murid bersemangat. Nah, termasuk di situ adalah Filipus. Dia sangat bersemangat dan dia terbiasa beritakan firman Tuhan. Dia terbiasa menginjili. Tetapi walaupun dia terbiasa, dia tidak anggap sepele perintah Tuhan. Dia segera pergi. Ketika malaikat Tuhan berkata, engkau pergi ke Gaza, Filipus tidak menunda-nunda. Dia langsung bersegera pergi ke Gaza. Dan puji Tuhan, anak-anakku semua, ya, dia dari Ethiopia, ya, dia Sida-Sida ini daerahnya dari Ethiopia, dia berasal dari Ethiopia, ribuan kilometer jaraknya antara Ethiopia dengan Yerusalem, ya. Dan karena kuasa Roh Kudus dalam kesempatan itu, karena Filipus tidak menunda-nunda, mereka dipertemukan Tuhan. Coba kalau Filipus menunda-nunda, waduh, itu adalah waktu perjalanan yang lama, berminggu-minggu baru bisa dia sampai di Yerusalem, dan mungkin tidak setiap tahun dia pergi karena sangat jauh. Tapi karena Filipus ambil kesempatan, tidak menunda-nunda, bersegera melakukannya, hal yang kecil yang sudah biasa dia lakukan, dia kerjakan, dampaknya sangat luar biasa, hasilnya sangat luar biasa. Sida-Sida percaya dia adalah bendahara wali negeri di Ethiopia, pasti dia orang penting di istana. Dia bisa bercerita ke raja, dia bisa bercerita ke pembesar-pembesar di istana, dan dia bisa bercerita ke seluruh masyarakat Ethiopia. Supaya apa? Banyak orang percaya kepada Tuhan. Nah, jangan anggap biasa perintah Tuhan. Walaupun sudah kita biasa melakukannya, mari kita bersegera melakukannya. Karena itu, anak-anakku semua, kalau kita bersegera melakukannya dan terbiasa melakukannya dan tetap melakukannya, maka hasilnya bisa membuahkan hal yang sangat besar. Orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Wah, satu orang percaya, ribuan malaikat bertepuk tangan, sangat luar biasa. Dan mungkin hal kecil yang lain, kalau anak-anakku semua setia, maka hal besar yang lain juga bisa Tuhan kerjakan. Jadi, kalau Roh Kudus memenuhi kita, mari kita bersegera melakukan apa yang Tuhan suruh bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Roh Kudus terus membantu menolong kami, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan bersegera untuk melakukan firman-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan. Kami percaya Roh Kudus pasti menolong kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.